Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika tentang bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Kalian sudah mengerti dan sudah mengetahui apa itu relasi dan apa itu fungsi. Bagaimana menyatakan relasi dan bagaimana menyatakan fungsi. Ya, kalian siap semua kita melanjutkan pelajaran hari ini? Semangat selalu. Ya, kita siapkan, kalian siapkan buku paketnya, kalian siapkan, kalian bersiap-siap untuk mendengar dan memahami tentang pelajaran yang akan kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan pertemuan ini, yaitu tentang fungsi. Nah, sekarang kita lihat tentang fungsi, ya. Kalian perhatikan, kita lihat yang pertama adalah pengertian fungsi. Kita lihat di sini, sebuah fungsi F di mana Y adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota X pada suatu himpunan, daerah asal, atau domain, kalian sudah tahu kemarin enggak, dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua, daerah kawan, atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil, rank fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh, perhatikan diagram panah di bawah ini ada diagram panah. Ini ada diagram panah. A anggotanya 0, 2, 4, 6. AA ini dinamakan adalah daerah asal atau domain. B, ini yang B, diagramnya 1, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, B ini dinamakan daerah kawan atau kodomain. Sekarang kita lihat 0 itu kedua. 2 ke 1, 4 ke 2, tanda panahnya 6, tanda panahnya ke 5. Maka 1, 2, 5. Ya kan? 0 tanda panahnya kedua. 2 tanda panahnya ke 1. 4 tanda panahnya kedua. 6 tanda panahnya ke 5. Maka dari kita lihat 1, 2, 5. Itu dinamakan daerah hasil atau rank. Daerah hasil atau rank. Kita ulang sekali lagi. Kita lihat, di sini ada himpunan diagram A, diagram pen A, anggotanya 0, 2, 4, 6. Ini dinamakan daerah asal atau domain. B, 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, dari dua diagram ini, 0 itu tanda panah kedua, 2 tanda panahnya ke 1, 4 tanda panahnya kedua, 6 tanda panah ke 5. Maka 1, 2, 5. Itu tanda panahnya menuju ke angka itu 1, 2, 5. Maka dikatakan bilangan 1, 2, 5 itu adalah daerah hasil. Mengerti atau rank? Oke. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa fungsi A ke B ada relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan sifat satu anggota B. Kita kembali.
Nah, kita lihat. Setiap anggota A itu dipasangkan satu ke anggota B. Nah, himpunan A 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau rank. Ya kan? Kalian ingat tadi? Ya. Sekarang kita lihat yang kedua, notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa dengan huruf F yang kecil, bisa huruf G, bisa huruf H, dan sebagainya. Misal, fungsi F, fungsi X dipetakan Y. Dibaca F memetakan X ke Y. Maka jika kita temukan simbol ini, seperti ini, ya, maka dibaca F memetakan X ke Y. Y sama dengan FX dibaca F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, jadi kita ulangi kembali. Kalau kita temukan seperti ini, maka kita membacanya F memetakan X ke Y. Ini kalau kita temukan seperti ini, dibaca F dari X digunakan untuk menunjukkan fungsi Y adalah fungsi dari X. Oke, kita lanjut. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui A sama dengan himpunan A, I, U, E, O. Dan B sama dengan 1, 2, 3, 4. A. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A memetakan 1, I memetakan 2, U memetakan 1, E memetakan 4, O memetakan 2. A tadi daerah asal atau domain, B daerah kawan atau kodomain. B, nyatakan pula dengan diagram kartesius. C, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat. Jawab. Yang pertama itu menyatakan fungsinya dengan diagram panah. Jadi yang pertama gambar himpunan A itu kita buat diagram Venn-nya ini A, I, U, E, O. Kasih tanda nota ya. A tanda nota, I tanda nota, U tanda nota, E tanda nota, dan O tanda nota. Nah, diagram pen B, diagram pen B, yaitu 1 juga tanda nota di depan tanda notanya. 2, 3, 4, nih tanda notanya di depan. Nah, sekarang kita lihat tadi, A memetakan ke 1 ya. Jadi kita buat tanda panahnya. A, tanda panah ke 1. I, memetakan kedua, berarti tanda panah I ke 2. U, memetakan ke 1, tanda panah dari U ke 1. E, memetakan ke 4, berarti E tanda panahnya menuju angka 4. Nih. O, memetakan kedua. Nah, ini untuk menyatakan fungsi dengan menggunakan diagram panah. Ini namanya adalah diagram panah. Jadi A memetakan ke 1, I memetakan ke 2, U memetakan ke 1, E memetakan ke 4, O memetakan ke 2. Jadi A-nya tanda panah ke 1, I tanda panah ke 2, U tanda panah ke 1, E tanda panah ke 4, O tanda panah kedua. Maka ini namanya menyatakan pemetaan atau fungsi dengan menggunakan diagram panah. Jadi kalau kamu temukan seperti ini, maka ini namanya diagram panah. Oke, kita lanjut yang kedua. Dengan menggunakan diagram kartesius. Kalian kita sudah belajar ya enggak koordinat kartesius? Nah ini sumbu X adalah absis, sumbu Y adalah ordinat.
atau ini sumbu X dan sumbu Y, ini diagram kartesius. Nah, di sini untuk sumbu X itu adalah daerah asal atau domain. Sedangkan sumbu Y itu daerah lawan atau kawan atau kodomain. Maka ini A, I, U, E, O. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai ke berapa dia. Nah, sekarang kita lihat A. Ya, notahnya, pertemuannya A dengan 1. Ini kasih tanda nota. Titik. Nota ini tambahnya. I kedua. Nah, kasih tanda nota juga. U ke 1. Kasih juga tanda nota. E keempat. Kasih tanda nota. O kedua. Kasih tanda nota. Ini namanya tanda nota atau titik besar. Nah, maka kalau kita temukan seperti ini namanya menyatakan pemetaan atau fungsi dengan menggunakan diagram Venn. Jadi, kita pakai garis horizontal dan garis vertikal. Untuk horizontal itu daerah asal atau domain. Untuk horizontal itu daerah lawan atau kodomain. Jadi, A memetakan ke 1. Maka kasih tanda nota. Ibu ulangi lagi ya, Nak. I memetakan kedua, kasih tanda nota. U memetakan ke 1, kasih tanda nota juga. E memetakan ke 4, kasih juga tanda nota. O memetakan ke 2, kasih tanda nota. Kita lihat, A dan U sama, memetakan ke 1. I dan O sama, memetakan ke 2. Ini kalau kita untuk menyatakan menyatakan pemetaan atau fungsi dengan menggunakan diagram Venn, diagram kartesius, maka ini kita gunakan ini namanya diagram kartesius. Oke, kita lanjut. Yang C, himpunan pasangan berurutan. Menyatakan fungsi atau pemetaan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat di sini. A tadi memetakan 1, berarti yang di depan itu adalah domain. A, I, U, E, O. Maka A, I, U, E, O kalian ingat adalah daerah asal atau domain. 1, 2, 1, 4, 2. Itu adalah daerah lawan atau kodomain A. Maka untuk pasangan berurutannya, A memetakan 1, jadi A, 1. Pakai himpunan, pakai kurung kurawal. Ini kurung kurawal buka, terus pakai kurung biasa, A,1, I,2, koma lagi, U,1, E,4, O,2. Tutup kurung kurawal. Maka kalau kita temukan seperti ini adalah menyatakan pemetaan atau fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi dia berpasangan, Nak. Pasangan berurutan daerah asal dan daerah kawan atau domain, kodomain. Jadi A, I, U, E, O itu adalah domainnya. 1, 2, 1, 4, 2 adalah kodomainnya. Oke, kalian mengerti? Oke. Ya, itu tadi menyatakan fungsi atau pemetaan. Sekarang kita lihat banyaknya pemetaan dari suatu himpunan. Bagaimana menentukan banyaknya pemetaan dari suatu himpunan? Kita lihat. Jika NA sama dengan A, NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A, dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Bagaimana? Kita lihat, enak ya. Kita perhatikan. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Dari himpunan A mempunyai anggota A dan B mempunyai anggota 1. Dari himpunan C mempunyai anggota 1 dan dari D mempunyai anggota A, B.
C dari himpunan E, A, B, dan F sama dengan 1. D dari himpunan G, himpunan 1, dan H, A, B, C. E dari himpunan L, 1,2, dan J, A, B. F dari himpunan K, A, I, U, E, O, dan L, 1, 2, 3. G dari himpunan M, A, B, C, D, dan N, himpunan 1, 2, 3, 4. Kita coba lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Yang A. NA sama dengan 1. Jadi banyaknya anggota A tadi 1. NB, banyaknya anggota B sama dengan 1. Jadi banyaknya pemetaan 1 pangkat 1 sama dengan 1. Yang B, NC sama dengan 1. ND sama dengan 2. Banyaknya pemetaan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, Nak? Oke. Yang C, banyaknya anggota himpunan E sama dengan 2. Banyaknya anggota himpunan F sama dengan 1. Banyaknya pemetaannya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. D. N, G, banyaknya anggota himpunan G 1. Banyaknya anggota himpunan H 3. Banyaknya pemetaan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. E. Banyak anggota L sama dengan 2. Banyak anggota J sama dengan 2. Banyaknya pemetaan 2 pangkat 2. Yaitu 4. 2 kali 2 sama dengan 4. F. Banyak anggota K sama dengan 5. Banyak anggota L sama dengan 3. Banyak pemetaan 3 pangkat 5. Dapatnya 243. Kalian ingat enggak? 3 pangkat 5 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali. Berarti banyaknya 243. Jadi banyak pemetaan dari K ke L 243. Yang G, banyaknya anggota M itu ada 4, banyaknya anggota N itu ada 5, maka banyaknya pemetaan M ke N 5 pangkat 4. 625. Dari mana 625? 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 625. Mengerti ya, Nak? Semoga kalian mengerti. Oke. Nah, sekarang kita lihat merumuskan suatu fungsi. F memetakan Y dibaca F memetakan Y dapat dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi Fx memetakan X tambah 2 dengan daerah fungsi asal fungsi X di mana X kurang dari 6. X anggota asli. Tentukan rumus fungsi, tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah asal fungsi, hasil fungsi. Jika Fx 15, maka tentukan nilai X. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Maka rumus fungsinya Fx sama dengan X tambah 2. Ya. Daerah asalnya kan X-nya lebih dari 1 kurang dari 6. Berarti 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya Fx, X tambah 1. X sama dengan 2 berarti 2 tambah 2, 4. X sama dengan 3, 3 tambah 2, 5. F sama dengan 4, kan rumusnya ini, X tambah 2. Berarti X-nya kita ganti dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. X sama dengan 5, X-nya kita ganti dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7. Daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Fx 15, berarti X tambah 2 sama dengan 15. X sama dengan 15 dikurang 2, maka X-nya adalah 13. Jadi nilai X sama dengan 13. Itu
Ya, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga kalian mengerti. Semoga kalian mengerti bagaimana itu adalah fungsi atau pemetaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar dimanapun kita berada. Kita selalu mematuhi aturan protokoler COVID-19, kesehatan COVID-19, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, selalu mengatur jarak, hindari kerumunan, berkerumun dimanapun kalian berada, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Kita doakan, kita selalu berdoa, semoga pandemi COVID-19 berakhir dan kita kembali ke kehidupan normal, belajar kembali tatap muka. Kita juga sudah rindu ya nak dengan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.